بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullahu taala jami'an. Ibarat mengatakan bahwasanya lidah itu tidak bertulang, tetapi dia lebih tajam daripada pedang. Pepatah atau ibarat dan perkataan ini merupakan suatu perkataan yang sangat-sangat benar, yang sekaligus memberikan nasihat kepada kita semua untuk kita senantiasa menjaga lisan kita di dalam mengatakan apa yang akan kita katakan, karena memang kita akan dicatat seluruh apa yang kita katakan di dalam ucapan yang senantiasa kita katakan, baik itu yang jelek maupun baik. Sebagaimana ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz yang dilafazkan, tidaklah suatu kata yang dikatakan, maka di sisinya akan ada malaikat yang menulisnya, yang senantiasa mengawasi dan menulisnya, perkataan baik ataupun jelek. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa zahirul ayati al-awwalu wa huwa anna al-malaka yaktubu kulla shay'in min al-kalami li'umumi qawlihi ta'ala ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa qawluhu ta'ala wa inna 'alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, dan zahir ayat tersebut adalah awal, yang pertama, bahwasanya para malaikat tersebut yang diutus, yaitu dia akan mencatat seluruh apa yang dikatakan oleh Bani Adam, baik jelek maupun baik, baik itu memberikan manfaat baginya ataupun memberikan mudarat kepada selainnya, maka akan dicatat seluruhnya oleh para malaikat tersebut. Sebagaimana keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidu min qaulin, tidaklah terlafazkan suatu perkataan kecuali di sisinya akan ada malaikat yang mencatatnya. Dan sebagaimana Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin. Sesungguhnya atas kalian wahai manusia hafidin, yang senantiasa menjaga kalian, mengawasi kalian, kiraman katibin, yang mereka itu mulia, senantiasa mencatat apa yang kalian katakan, yang mereka ya'lamuna ma taf'alun, yang mana mereka senantiasa mengetahui apa yang kalian perbuat, entah perbuatan ini kalian berdusta terhadap orang lain ataukah tidak.
maka mereka akan senantiasa mencatat dan mengawasi dan senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Maka kita berhati-hati dengan ayat tersebut. Untuk kita berkata atau kita mengucapkan suatu perkataan, maka akan pasti dan pasti akan tercatat semuanya. Oleh karena itu kita berhati-hati. Maka kita senantiasa mawas diri, memperhatikan ucapan kita. Jika ucapan kita suatu keridhaan, maka kita akan dapatkan kenikmatan yang besar. Tapi kalau suatu yang menyebabkan kemurkaan Allah, maka sebaliknya, waliyadzubillah. Sebagaimana ini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam sunannya, dengan syaratnya dari hadis Bilal bin Harith radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu wa innar rajula la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu Allahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seseorang dia berkata dengan suatu perkataan. Sesungguhnya seseorang berkata dengan suatu perkataan yang mana perkataan itu diridhai oleh Allah. Dia tidak menyangka dengan perkataan tersebut yang menyebabkan timbulnya keridhaan Allah, maka akan mendapatkan keutamaan sampai setinggi-tingginya. Yang mana keutamaan tersebut Allah mencatat baginya keutamaan tersebut sampai hari kiamat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dan sesungguhnya seseorang berkata dengan suatu perkataan yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Nah, yang mana dia tidak menyangka bahwa dengan ucapan yang dia katakan tersebut yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, akan menyebabkan kehinaan, akan menyebabkan kerendahan dia, akan menyebabkan dia jatuh di dalam lembah dosa. Maka Allah akan menulis perkataan dia tersebut yang menyebabkan timbul kemurkaan Allah, maka Allah menulis baginya yaitu kemurkaan Allah sampai hari kiamat. Ini buah dari lisan, buah dari perkataan, buah dari bibir yang tidak bisa dijaga, buah dari orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Maka kita berhati-hati untuk senantiasa mawas diri, menjaga lisan. Jangan sampai lisan kita menyebabkan kita dimurkai oleh Allah sampai hari kiamat. Dan semoga sebaliknya kita menjadikan lisan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Oleh karena itu, maka senantiasa kita menjaga lisan kita. Karena sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah taala jami'an. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan taqulu ittaqillaha fina fa innama nahnu bika idza istaqamta istaqamna wa idza wajadta wajadna." Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini bukan diriwayatkan Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidaklah Bani Adam, setiap Bani Adam dia masuk di waktu pagi hari, dia bangun di waktu pagi harinya, kecuali seluruh anggota tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya akan menghujat lisannya, dengan mengatakan, bertakwalah kamu wahai lisan terhadap kami ini. Karena sesungguhnya kami ini anggota tubuh, yaitu sesuai dengan kamu. Kalau kamu lurus, maka anggota tubuh ini akan lurus. Tetapi kalau kamu bengkok, maka bengkok pula seluruh anggota tubuh. Maka ini menunjukkan berhati-hatinya kita di dalam menjaga lisan. Karena kalau lisan kita sudah bengkok, maka bengkok seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita.
Tetapi kalau sudah lurus lisan, maka insya Allah ujung rambut sampai ujung kaki pun akan begitu pula. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Oleh karena itu, senantiasa kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka, kepada keburukan Allah, kepada dosa, kepada kemaksiatan, kepada permusuhan, kepada hal-hal yang menyebabkan renggangnya ukhuwah akibat dari lisan. Oleh karena itu, ya ikhwani fillah, saudara-saudara kaum muslimin azza wa azakumullah wa barakallahu fikum, maka mari kita semua menjaga apa yang ada di antara kedua jenggot dan kumis kita. Di antara dua jenggot dan kumis kita, yaitu lisan, dan menjaga di antara kedua paha kita, yaitu kemaluan. Maka pasti kita akan mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah dua ini tidak dijaga, lisan kita tidak dijaga, kemaluan kita tidak dijaga kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali keharaman, yaitu keharaman mendapatkan surga, mendapatkan jannah, tetapi nar tempatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim min hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, man yatmanu li baina lihyaihi wa baina rijlaihi admanu lahu jannah. Siapa yang memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, siapa yang memberikan jaminan kepadaku, kata Rasulullah, apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu kumis dan jenggotnya, yaitu bibirnya atau lisannya, dan siapa yang memberi jaminan pula kepadaku dengan dia menjaga apa yang di antara kedua pahanya, kedua kakinya, yaitu kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surga, akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada dia untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya ikhwani fiddin, mari kita menjaga lisan kita baik-baik, mari kita menjaga kemaluan kita baik-baik, kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah, kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah, jangan kepada yang sebaliknya. Naam, karena memang kita takut terhadap neraka, karena memang kita takut dijerembabkan ke dalam neraka, karena kita memang takut dimasukkan dalam kemurkaan Allah, karena memang kita takut untuk diazab kepada Allah. Nah, oleh karena itu mari kita berhati-hati di dalam berbicara, kita berhati-hati di dalam berucap, kita berhati-hati di dalam berkata. Jangan sembarangan, terutama dalam berkata yang bisa menimbulkan mudarat bagi diri kita sendiri. Nah, sebagaimana ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim pula dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma baina al-mashriq wal maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba dia berkata dengan suatu perkataan yang dia tidak memikirkan apa yang dia mengucapkan itu apakah benar atau tidak. Dia tidak memikirkan apakah yang dia ucapkan tersebut ada kebaikan atau tidak. Maka kalau dia tidak memiliki pemikiran tersebut, maka perkataan yang dia katakan akan menjerumuskan dia, akan mentergelincirkan dia masuk ke dalam neraka. Yang mana dia masuk ke dalam neraka, jauhnya sampai dia masuk ke dalam neraka itu seperti jauhnya timur dan barat. Maka sejauh timur dan barat tersebut, baru dia akan masuk ke dalam neraka. Dia jatuh dari atas, masuk ke dalam neraka tersebut,
selama jauh perjalanan timur dan barat. Akibat satu perkataan, akibat perkataan yang dia tidak pikirkan, yang dia tidak memikirkan madarat dan manfaatnya dari perkataan tersebut. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa ba'na yatabayyanu ay yatafakkaru fiha khairun huwa amla. Berkata Imam Nawawi, maksudnya dari perkataan ma yatabayyanu, yaitu dia tidak memikirkan apakah perkataan yang dia katakan tersebut memiliki kebaikan ataukah sebaliknya. Oleh karena itu, maka berhati-hati kita dan perlu sekali lagi kita mawas diri menjaga lisan. Karena nanti kita akan sebutkan kebanyakan mayoritas penduduk neraka yang masuk ke dalamnya akibat dari lisan mereka semua. Nah, ini sunnatullah yang kita tidak tahu siapa mereka. Oleh karena itu ya ikhwan fillah, bahkan ahlul ilm juga berdalilkan nanti dengan dalil yang kita sebutkan nanti, yaitu bahwasannya dengan tidak menjaga lisan, dengan kita tidak menjaga lisan merupakan sebab seorang tersebut akan su'ul khatimah, menyebabkan orang tersebut atau menyebabkan orang yang tidak menjaga lisannya akan su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Oleh karena itu kita berhati-hati. Nah, oleh karena itu ya ikhwani fid din azza wa azakumullah wa barakallahu fikum, lisan semua kita, terutama diri pribadi saya dan antum semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, jaga lisan kita wallahi wa rabbi, karena lisan akan memasukkan kita dalam neraka. Lisan tidak bertulang tetapi lebih tajam daripada pedang. Dengan lisan menyebabkan permusuhan, dengan lisan iblis keluar dari neraka, dari surga. Dengan lisan Allah menjerumuskan dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, bahkan dari anak Nabi Adam alaihissalam sampai umat Muhammad SAW yang bernama Abu Lahab, dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Dengan lisannya Allah mencap dia sebagai penduduk neraka, padahal dia belum mati, belum dalam keadaan dia masuk ke dalam kuburannya, sudah dikatakan oleh Allah penduduk neraka. Akibat dari apa? Lisannya kurang ajar pada Rasulullah SAW dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad. Dia tidak bisa menjaga lisannya Abu Lahab sehingga dimasukkan dalam neraka. Oleh karena itu ya ikhwani fillah, lisan inilah yang paling sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Lisan inilah yang paling sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pula, dengan dia mengatakan hadza haditsun hasanun, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya, fa akhadha bi lisan nafsihi wa qala hada. Kata Sufyan bin Abdullah, ya aku mengatakan, ya Rasulullah, apa yang paling kamu takutkan terhadap diriku? Ini sahabat, ini seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Tapi Rasulullah, sahabat tersebut mengatakan, apa yang kau paling takutkan terhadap diriku ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Dia mengambil lisannya, dia memegang lisannya, dia memegang lidahnya, dia mengatakan yang aku takutkan padamu. Nah, maka mari kita menjaga lisan kita. Nah, mari kita menjaga lisan kita wallah. Nah, jangan gampang menggembar-gemborkan enak untuk bicara kalau kita tidak memikirkannya. Apakah apa yang kita ucapkan tersebut kebaikan atau kejelekan? Kalau kebaikan kita lanjut, kalau sebaliknya kita berhenti. Sebagaimana tadi hadis. Oleh karena itu ya ikhwan kita, ini suatu nasihat dari para ulama, nasihat dari Al-Quran dan Sunnah, untuk senantiasa kita menjaga lisan kita masing-masing. Karena kalau kita bisa menjaganya, maka Allah akan, Rasulullah SAW akan menjamin kita surganya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ikhwani fid din, azza wa azakumullah wa barakallahu fikum. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan juga pula oleh Imam Bukhari dan Muslim, di hadis yang panjang, Rasulullah SAW menceritakan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, "Lamma urija bi, marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhatin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Faqultu man haula ya Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Nah, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tatkala aku dinaikkan di langit yaitu Isra Mi'raj, aku melewati suatu kaum di neraka maksudnya. Aku melihat di dalam neraka suatu kaum yang mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Kita tahu sendiri apa itu kuku dari tembaga. Yang tajam luar biasa, melebihi tajamnya kukunya para binatang buas. Yang mana orang-orang kaum tersebut, saya melihat di dalam neraka mereka mencakar wajah-wajah dan dada-dada mereka sendiri. Tatkala mereka, Rasulullah SAW melihat mereka, Rasul mengatakan, siapa mereka ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Apa kata orang Jibril alaihissalam? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan daging manusia, yaitu menggibahi manusia. Senantiasa mereka menjatuhkan kehormatan manusia. Inilah calon-calon penduduk neraka, yaitu orang-orang yang senantiasa menggibah, yang senantiasa tidak menjaga lisannya. Mereka akan mencakar nanti muka-muka mereka sendiri. Mereka akan mencakar nanti dada-dada mereka sendiri yang Allah takdirkan. Mereka memiliki kuku dari tembaga akibat dari durhaka dan kemaksiatan mereka. Oleh karena itu kita berhati-hati ya ikhwan fillah. Azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sekali lagi, lisan tidak bertulang, tetapi dia lebih tajam daripada pedang. Maka berhati-hati kita semua. Berhati-hati kita semua. Sebelum kita berbicara, kita pikirkan apakah apa yang kita katakan tersebut itu baik atau sebaliknya. Sebagaimana perkataan Al-Qamah rahimahullah taala, dia mengatakan, kam min kalamin mana'anihi hadithu Bilal ibn al-Harith. Betapa banyak perkataan yang aku ingin ucapkan, betapa banyak perkataan yang ingin aku katakan, betapa banyak ungkapan yang ingin aku ungkapkan, tetapi tertahan untuk aku mengatakannya, tertahan untuk aku mengucapkannya, tertahan untuk aku mengungkapkannya, karena hadis Bilal bin Harith tadi. Yaitu seseorang mengatakan dengan suatu perkataan yang mana perkataan tersebut diridhai oleh Allah, maka Allah akan menulis. Dia tidak menyangka bahwa dengan perkataan yang menimbulkan keridhaan Allah itu akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya. Maka Allah akan menulis baginya derajat, akan Allah menulis baginya keridhaan Allah sampai hari kiamat. Dan tidaklah seorang hamba mengatakan suatu perkataan yang menimbulkan kebencian Allah, kemurkaan Allah, kemarahan Allah, yang dia tidak memikirkan bahwasanya dengan perkataan yang menimbulkan kebencian dan kemurkaan Allah tersebut akan merendahkan dia serendah-rendahnya, maka Allah akan menulis kepadanya suatu kebencian sampai hari kiamat. Maka kata Al-Qamah, kalaulah bukan hadis ini yang menghalangi aku untuk mengatakan perkataan, mengungkapkan ungkapan, maka aku akan mengatakannya. Coba lihat Al-Qamah rahimahullah, ini alim minal ulama, alimun rabbani. Dia menjaga, apalagi kita yang bukan alim minal ulama, maka kita tentunya jauh 1000 kali mungkin untuk lebih berhati-hati dalam menjaga lisan, apalagi perkataan yang bisa memberikan madarat kepada diri kita, kepada anak istri kita, kepada saudara kita, kepada sanak famili kita, kepada kaum muslimin dan muslimat, dan secara umum manusia. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita mampu untuk menjaga lisan-lisan kita dimanapun kita berada, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan, keridhaan dan husnul khatimah
dengan sebab kita menjaga lisan kita, sehingga Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kita, yaitu surganya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwani fid din, azza wa azakumullah wa barakallahu fikum. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 bulan sebelum dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti kata diwafatkan, dia telah menasihat dengan nasihat yang sangat menusuk, dengan nasihat yang sangat menyentuh, dengan nasihat yang bisa mengalirkan air mata. Dan di antara nasihat yang panjang tersebut di Hajjatul Wada, dia mengatakan, Rasulullah SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya darah-darah sesama kalian, dan sesungguhnya kehormatan sesama kalian haram. Untuk kalian mengambil sesama kalian harta yang bukan haknya, dan haram sama kalian untuk menumpahkan darah sama kalian haram, dan menjatuhkan kehormatan sampai sama kalian adalah haram. Seperti haramnya hari ini, yaitu wukuf, dan haramnya negeri ini, yaitu Mekah, dan haramnya yaitu bulan ini, bulan Dzulhijjah. Maka haram sesama kita kaum muslimin, darah, harta, dan kehormatan. Maka kita harus saling menjaga darah kita dengan tidak saling menumpahkan darah, dan kita harus saling menjaga harta kita dengan tidak saling mengambil harta kita sesama kita kaum muslimin. Dan kita harus juga menjaga sesama kehormatan kita dengan tidak saling menjatuhkan kehormatan masing-masing kalau tidak dibolehkan oleh syariat. Nah, karena ghibah, namimah haram secara mutlak kecuali yang dikecualikan oleh dalil, tetapi bukan di sini pembahasannya. Ayat. Oleh karena itu, akhwani fiddin, maka kita berhati-hati. Bagaimana akibat dari tidak menjaga lisan, kita akan sebutkan sebagai penutup. Dalil dari hadis Abi Hurairah, hadis Aisyah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya. Qalat qultu ya Rasulullah, hasbuka min Safiyya kadza wa kadza. Qala ba'd ar-ruwah ta'ni qasiratan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مسجت بماء البحر لمسجته. وقال النووي معنى لمسجته خالطته، ومخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها أو قبحها. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hati-hati kamu dengan Sofia. Cukuplah kamu dengan Sofia begini. Yaitu Aisyah menjelekkan Sofia, madunya, yaitu kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, maksudnya Sofia itu pendek, orangnya jelek begini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sungguh kamu wahai Aisyah sudah mengatakan suatu perkataan, kalau seandainya perkataan itu dicelupkan di air laut, di lautan, maka akan berubah lautan tersebut dengan ucapanmu tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan makna masajatu, yaitu bercampur, maksudnya dia perkataan Aisyah ini, perkataan tersebut kalau dicelupkan di dalam air laut atau di lautan, maka lautan tersebut akan berubah airnya, entah rasanya ataupun baunya, karena kotornya, karena kerasnya pengaruh dari kejelekan perkataan tersebut atau rusaknya perkataan tersebut. Kata Imam Nawawi rahimahullah melanjutkan, wa hadza min ablaghiz zawajiri 'anil ghiba, li'anna Allah yaqul ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Maka dengan ini, dalil ini menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan terlarang keras namanya ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dia tidak berbicara dari hawa nafsu, Dia tidak berbicara dari hawa nafsu, hanyalah Dia dari wahyu yang diwahyukan. Menunjukkan ya ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum, dengan sebab perkataan merenggangkan hubungan kedua kaum muslimin, dengan sebab dia, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Tadi ini ayat bahwa dengan satu perkataan merenggangkan ukhuwah, maka kalau dicelupkan ke dalam lautan, ke dalam lautan, kita tidak tahu lautan luasnya berapa. Yang jelas 2/3 dari dunia ini adalah lautan. Perkataan Aisyah dibawakan oleh Rasulullah SAW, kalau dicelupkan ke dalam lautan akan berubah air lautan, akan berubah air lautan tersebut dengan perkataan yang ingin dia mengadu domba ibaratnya, atau bahasa Al-Quran atau sunnah namimah. Maka hati-hati kita. Oleh karena itu kita menutup dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala. Ketika Mu'adz bin Jabal atau seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa-apa yang menyebabkan dia bisa masuk ke dalam surga dan menjauhkan dia ke dalam neraka, Rasul menjawabnya. Kemudian dia menanyakan juga apa-apa yang kata Rasulullah SAW, ala adulluka ala abwabil khair. Ketika Rasulullah menunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, dia tunjukkan kepada Mu'adz. Kemudian juga dia tunjukkan bahwasanya puncak dari seluruh amalan yang telah disebutkan tadi apa? Jihad fisabilillah. Setelah disebutkan jalan-jalan kebaikan tersebut yang banyak sekali, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala adulluka ma tamliku ala hadza kullihi, maukah aku tunjukkan apakah yang bisa menguasai semuanya itu? Qala Rasulullah, qala qultu bala ya Rasulullah. Aku mengatakan, dia mengatakan, aku berkata bala tentu ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisani fa qala kuffa alaika hadha. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Dia mengambil lisannya, kemudian dia mengatakan, jaga kamu ini. Mu'adz bin Jabal kaget setelah disebutkan banyak keutamaan tersebut, puasa, sholat dan seterusnya, yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka, dan ditunjukkan jalan-jalan kebaikan, zikrullah seluruhnya. Kemudian ditunjukkan pula puncak dan semua itu pemimpinnya, kepalanya, yaitu jihad fisabilillah. Kemudian Rasul mengatakan ada kunci yang menentukan semua itu. Kuncinya apa itu? Kata Rasulullah, jaga kamu ini. Abu Mu'adz bin Jabal kaget. Tentunya dia bertanya, ya Rasulullah, amu'akhaduna bima natakallamu bih? Faqala Rasulullah SAW, takilatka ummuk ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim? Sakilat kamu, celaka kamu ya Mu'adz. Ibaratnya begitu. Yaitu kamu enggak memikir, celaka kamu. Apa maksudnya? Bukankah manusia dimasukkan ke dalam neraka, diseret masuk ke dalam neraka dengan mukanya di tanah, diseret dengan mukanya di tanah, sampai masuk ke dalam neraka akibat dari lisannya. Coba antum lihat ya ikhwan, disebutkan oleh para ulama ketika syarat tersebut. Walaupun dia memiliki amalan yang banyak, walaupun dia telah berjihad fisabilillah, walaupun dia bersedekah, walaupun dia sholat tahajud, walaupun dia melakukan amalan kebaikan, tetapi kalau dia tidak bisa menjaga lisannya, kalau dia tidak bisa menjaga bibirnya, kalau dia tidak bisa menjaga apa yang di antara jenggot dan kumisnya, maka tidak akan bermanfaat tersebut. Dia akan masuk, dijerambabkan ke dalam neraka melalui mukanya akibat dari buah lisannya tersebut. Oleh karena itu ya ikhwan fiddin, hati-hati kita Indonesia. Ini pintu kebaikan atau sebaliknya pintu kesengsaraan. Maka berhati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dengan mengamalkan hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi pula di dalam salah satu kitabnya. Dari hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah man najatu? Qala amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituka wabki 'ala khati'atik.
Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala, ini solusi terakhir untuk bisa kita selamat dari pembahasan yang panjang tadi. Yaitu katanya, ya Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Kata Rasulullah SAW, yaitu jaga kamu lisanmu. Jaga lisanmu, itu jalan keselamatan yang pertama. Kemudian yang kedua, kamu merasa cukup dengan rumah yang kamu miliki sekarang. Dengan rumah yang kamu miliki sekarang itu kamu merasa lapang. Kemudian yang ketiga adalah kamu menangislah. Tangisilah kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan. Nah, jangan kamu tertawa atau kamu merasa tidak berdosa dengan kesalahan tersebut. Hadits ini ada diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan